Kau petugas kebersihan rendahan. Pergi dari sini. Aku datang hari ini untuk mencabut nyawamu. Kau cari mati. Bunuh dia. Kalau mau mati, aku kabulkan. Ingat, di kehidupan selanjutnya jangan hina petugas kebersihan. Ada masalah. Keluar! Atse ku belah lehernya. Kau mengancamku? Nekuk buahku tak ada stri doang tangguh tiang lahir dari darah. Hanya pemimpin Chifeng yang bisa mengalahkan mereka. Kau Chifeng. Kalau tahu aku Chifeng, lepas dia. Kini Chifeng datang sendiri. Tak ada tawar-menawar lagi. Jika ku gagalkan merencana penyelamatanmu sebelum mati, berarti aku kalahkan legenda, tak terkalahkanmu. Jadi dia harus mati. Tak ada yang bisa bunuh orang yang kuselamatkan, Chifeng. Raja neraka pun tak mampu. Kau pemimpin Chifeng yang legendaris, tak kusangka kau begitu muda dan cantik. Ayo pergi. Konon pemimpin Chifeng ahli 36 bidang teratas dunia termasuk bela diri, kedokteran, dan keuangan. Bahkan Bill Raja pembunuh dari organisasi bawah tanah dunia adalah muridmu? Bill bukan muridku. Aku hanya membimbingnya selama 3 hari. Ini. Tak usah kusapa. Aku pergi dulu. Pemimpin! Ada apa? Bolehkah ku bicara jujur? Apa Anda punya pacar? Mau menjodohkanku? Bagaimana pendapatmu tentangku? Kau terlalu lemah. Aku tak tertarik padamu. Pemimpin Chifeng dibandingkanmu semua pria di dunia ini lemah, bukan? Nona Ning, akhirnya saya bisa menghubungimu. Ada apa? Kepala rumah tangga Gao. Kau mau bicara sesuatu? Tuan meninggal tadi malam. Apa? Tuan meninggalkan wasiat. Semua saham miliknya akan diwariskan padamu. Kami akan adakan pemakaman besok. Segera pulang. Spy, aku akan segera kembali ke negara itu. Hati-hati, ayah mulai bergerak. Dor, berpeganganlah. Aning, jangan biarkan ayah terkilir pinggangnya. Tidak, apa? Xiao Juan, jarang aku bisa bermain dengan Aning. Ayo berpegangan, kita lanjutkan. Apa kau sedang lakukan di sini? Kami tak ingin melihatmu. Aning, aku... Ibuku jadi selirmu seumur hidup. Aku selalu disebut anak haram. Engkau penyebab semua ini. Sampai kapan kau sakiti kami? Aning, bukan seperti yang kau kira. Jangan berkelit. Ibu dan aku tak mau lihatmu. Pergilah sendiri. Aning. Jadi kau kakak kandungnya? Aku selidiki keluarga Chiao. Dia Chiao Shui, anak bungsu ayah dari istri sah. Tapi, bagaimana dia mengenalku? Kakak, akhirnya kau pulang. Kamu kenal aku? Tentu saja.
Ayah sering bicara tentangmu. Katanya kakak adalah bagian keluarga. Saat bagi harta nanti, kakak pasti dapat jatah. Ayah benar bilang begitu. Pasti. Kakak laki-laki sempat keberatan dan bertengkar dengan ayah. Ayah memukulnya. Mereka tidak bicara lebih dari setahun. Kakak, pulang denganku sekarang. Faiz, Kak! Kenapa kakak pukul aku? Kamu yang suruh si Jalang ini pulang, kan? Kamu sudah anggap dia kakak tertua kita, ya? Kamu tidak punya hati. Pantaskah ini untuk roh ibu di surga? Aku? Tuan sudah serahkan tanggung jawab keluarga pada Nona Ning. Jika tidak bisa selesaikan masalah kecil ini, saya harus buka surat wasiat cadangan. Berhenti. Ini rumahku, kau bajingan tak berhak masuk. bajingan? Bukannya kau juga. Lain kali panggil aku kakak tetua jika dengar kata bajingan lagi darimu. Berani kau pukul aku, bajingan? Diam saja. Pukuli sampai mati si bajingan ini. Kak, apa yang kau lakukan? Cepat suruh mereka berhenti. Cepat. Diam. Pukuli dia. Nona Neng, kenapa nekat? Aku terpaksa turun tangan. Hei ini. Peringatan terakhir, jika kau sebut itu lagi, ku rebut lidahmu. Ayo pergi. Chow Ning, kau keterlaluan di pemakaman ini. Kau atau aku yang pergi? Bukannya dia menyukaimu? Suruh kedua putrimu rawat dia dan urus pemakamannya. Kakak. Ayo pergi. Nona Ning. Kau puas dengan tadi? Ayah, kakak tertua datang menjengukmu. Kabar burung, anak haram paman kedua yang diasingkan pulang hari ini. Tuan Muda Zentian. Minggir, kau berhak bicara di sini. Mari lihat cara Nona Ning atasi ini. Almarhum paling khawatirkan cabang ketiga. Saat paman hidup kau tak muncul, giliran bagi warisan baru pulang. Kini dia sudah tiada dan saatnya bagi harta keluarga, kau baru muncul. Saudara Zentian, jika kau datang untuk menghormati ayahku, ku terima. Tapi jika mau cari masalah, silakan pergi. Anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Apa hakmu bicara di sini? Jauh-jauh dari sini. Kau... Xiao Oksue, kakak di sini. Jangan takut. Jadi kau anak haram yang ditinggalkan paman kedua? Sepertinya kau belum cukup mengenalku. Aku terbiasa hidup bebas di luar dan emosiku mudah meledak. Maksudmu apa? Jika aku gerakkan tangan sedikit, dia tewas. Mau terus nekat. Jangan bergerak, semuanya diam. Haris, ini adalah pemakaman ayahku. Jika cuma kalian datang berduka, aku terima. Tapi jika mau bicara baik, kita bisa lanjutkan. Tapi jika terus bicara sembarangan, aku akan ajarkan caranya jadi orang sopan. Baik, kau keras kepala. Mari bicara bisnis. Ini cek 100 juta yuan.
Tanda tangani perjanjian transfer saham ini 100 juta yuan jadi milikmu. Kau masih belum sadar, saham peninggalan ayahku bernilai 10 miliar yuan. Kau pikir bisa beli dengan 100 juta? Benar, kakak jangan tanda tangani. Benar, saham ini memang bernilai 10 miliar yuan. Tapi Kiao Ning, kau yakin bisa menjaganya? Maksudmu apa? Keluarga Xiao besar, punya koneksi dunia hitam dan putih. Kau anak haram tanpa status, mampu jaga kekayaan sebesar ini? Jika pintar, ambil 100 juta ini dan hidup nyaman selamanya. Bagaimana jika kau menolak? Jika aku tidak tanda tangan? Jika tidak tanda tangan, akhirnya kau tak dapat apa-apa. Bahkan nyawamu bisa hilang. Kau akan kehilangan segalanya. Begitu, mari kita lihat nanti. Xiao Ning, kau harus sekejam ini. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk berubah. Rupanya kau belum mengenalku. Selama ini akulah yang memberi kesempatan. Dengan mendengar nasihatku, jangan dekati aku, atau kau akan menyesal sebelum mati. Kepalamu keras sebagai batu. Mari kita lihat siapa yang menang nanti. Pergi dari sini sekarang. Tunggu saja, kalian semua akan lihat. Jika aku tak bisa membuatmu menyerahkan saham, cabang ketiga keluarga Xiao tak akan pakai marga Xiao lagi. Ayo pergi. Nona Ning, di mana putra kedua? Tidak pantas tidak hadir di pemakaman ayah. Aku akan cari dia. Mengapa ruang duka sepi? Ayah suka keramaian semasa hidup. Di mana sanak saudara dan direktur perusahaan? Mengapa tak ada yang datang? Paman ketiga dan pertama sering berselisih dengan ayah dulu. Sekarang paman ketiga ancam. Siapapun yang melayat dianggap melawannya. Terlaluan. Meski ada dendam, yang meninggal harus dihormati. Lagi pula ayah saudara mereka sendiri, bagaimana bisa... Cabang pertama dan ketiga benar-benar keterlaluan. Waktu Tuan masih hidup, mereka masih sungkan. Sekarang putra kedua tak kompeten. Nona Sue masih muda. Jadi mereka berani bertindak. Kepala pelayan Gao umumkan pemakaman ditunda 3 hari. Besok saya akan panggil rapat dewan sebagai pemegang saham utama. Kakak, lebih baik jangan. Direktur-direktur itu tak akan dukung. Benar, Nona Ning. Sekarang mereka hanya patuh pada cabang pertama dan ketiga. Tak usah khawatir, sampaikan saja pesannya. Jika tak datang, semua sahamku akan kuberikan ke karyawan. Nona Ning, cabang pertama dan ketiga memang ingin merebut sahammu. Jika saham diberikan ke karyawan, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Langkah jenius. Xiaozhu, ayo pergi. Kakak, kita mau kemana? Kita cari kakak keduamu. Semua kecuali Qiao Yang, keluar sekarang. Kau pikir siapa dirimu? Kami bisa berbuat sesuka hati, bukan urusanmu. Kami bisa main sesuka kami, urusanmu sendiri. Tanganku. Ayo pergi. Xiao Ning, aku tahu kau tangguh dan jago bertarung, tapi lokasi mainku harusnya jadi kebebasanku, kan? Mau aku pulang urus pemakaman orang tua itu? Mustahil, kecuali kau serahkan semua sahammu padaku. Aku takkan berikan saham itu. Lebih baik kau pikir, kenapa ayah transfer semua saham atas namaku? Karena dia buta. Karena kau benar-benar tak berguna. Beraninya kau sebut aku tak berguna? Kau bukan cuma tak berguna, kau sangat tak berguna. Kalau kau berguna, mengapa cabang pertama dan ketiga berani semena-mena? Cukup. Berani-beraninya kau sebut aku tak berguna. Baik, Qiao Yang. Adu keahlian kita. Pilih apa yang paling kau kuasai untuk lawan aku. Terus kalau menang, aku akan transfer semua hak pemegang saham padamu. Sungguh? Pasti. Kalau begitu adu dadu. Kakak, jangan. Kakak kedua jago dadu. Dia bisa dapat angka berapapun. Kau tak bisa lawan dia. Jangan ingkar janji. Tenang, kakak tahu apa yang kulakukan. Ayo, Mauli. Enam dadu, 6 nilai tertinggi. Xiao Ning, kau kalah. Jangan ingkar janji. Pulang dan transfer saham itu padaku. Hari ini mau aku beri pelajaran.
Jangan mengandalkan sesuatu yang belum pasti. Jangan sok misterius, ini nilai tertinggiku. Sehebat apapun caramu, paling hanya bisa menyamai nilainya. Lihat sendiri. Maaf, nilaiku cuma selisih 1 poin. Tidak mungkin. Selalu ada yang lebih hebat. Tidak ada yang mustahil. Kau kalah, ayo pulang. Tidak, aku dengar besok ada rapat direksi. Kau mau jadi ketua? Aku harus gelar pemakaman ayah secara megah. Posisi ketua bukan tujuanku. Makanya posisi ini harus kuambil dulu. Kau cari mati? Chow Dentian itu gila. Pimpinan kuil gelap adalah saudara angkatnya. Membunuh kita semudah menginjak semut bagi Kiao Zentian. Kuil gelap? Penguasa dunia bawah tanah itu? Kakak, apa ini benar? Pernah ada penerus perusahaan. Karena kontrak, kuil gelap turun tangan. Semua keluarganya hilang dalam 1 malam. Lebih baik mati daripada pulang. Denganku di sini, Dewa Maut pun hanya serangga. Ayo. Omong kosong. Xiao Xue jangan ikut dia pulang. Biarkan dia mati sendiri. Jika tidak pergi, kuhajar kau sampai mati. Ayo pergi. Aku tak pulang. Takkan kembali. Halo? Apa ini Kak Dark Lord? Ya, aku Xiao Zentian. Besok di rapat direksi keluarga Xiao, bantu aku urus seseorang. Oke. Xiao Ning, kau terlalu sombong. Berani ingin jadi ketua. Kau cari mati. Qinglong, besok jalankan rencana. Ada gerakan mencurigakan, habisi tanpa ampun. Siap, pemimpin. 3.000 prajurit maut sudah standby. Nona Ning, cepat pergi. Tuan Muda Zentian marah besar, dia bawa ahli terkuat kuil gelap. Begitu. Lalu tunggu apa? Ayo pergi sekarang. Orang kuil gelap pembunuh berdarah dingin tak kenal ampun. Xiao Xue ikut aku. Kakak, ayo pergi bersama. Pergi? Aku yang panggil rapat ini. Jika pergi sebelum mulai, bukan main konyol. Nona Ning, jangan keras kepala. Mereka tukang jagal berdarah dingin. Kau cuma wanita. Sekalipun bisa bela diri, lawan Algojo itu bagai semut menggelitik gajah. Panik apa? Kuil gelap cuma sampah, tak berguna di mataku. Bahkan pemimpin kuil gelap datang, akan kubuat berlutut seperti anjing. Nona Ning, jangan bicara omong kosong. Baik, jika engkau tak mau pergi, aku yang pergi. Tak mau mati bersamamu. Tak ada yang pergi tanpa izinku hari ini. Para direktur, izinkan saya perkenalkan. Ini anak haram paman kedua saya yang tinggal di luar. Gadis ini terlihat baik, tapi tak tahu sopan santun. Bahkan tak bisa menyapa para paman yang lebih tua. Ya, dia berdiri seperti patung kayu. Setelah almarhum ketua meninggal, tak satu pun anaknya bisa menakodai bisnis keluarga. Bicara soal grup Xiao, hanya Tuan Muda Zentian yang layak memimpin. Tak perlu pilih ketua baru. Tuan Muda Zentian yang paling cocok. Benar, kami dukung Tuan Muda Zentian. Dukung Tuan Zentian. Dukung Tuan Zentian. Masih ingat apa yang saya bilang kemarin? Kau sudah lewatkan satu-satunya kesempatan mengubah nasibmu. Hari ini kau akan merana. Mati tak bisa, hidup penuh sengsara. Benarkah? Apa kau tak percaya? Di mataku kau hanya badut. Percaya apa lagi? Keras kepala dan tak mau insaf. Baik, akan kuperlihatkan kemampuanku. Nona Xiao Ning, saya mesti menyampaikan kabar buruk. Katakan langsung kalau ada yang mau disampaikan. Nona Xiao, perjanjian saham dari almarhum ketua batal. Kau tak akan dapat saham itu. Begitu? Saham itu warisan ayah untuk kakakku. Atas hak apa kau ambil? Karena saat ketua membuat wasiat, Jinhu dan saya adalah notaris yang diundangnya. Saya bisa buktikan ketua sedang sakit parah dan tak sadar diri saat itu. Wasiatnya tak sah. Benar, wasiat orang sakit jiwa mana mungkin sah?
Nona Chow, kau sudah dengar. Menurut hukum negara, wasiat ketua tak valid. Lagi pula, ketua tak pernah mengakuimu sebagai keluarga semasa hidupnya. Kau hanya anak haram yang memalukan, tak berhak mewarisi secara hukum maupun moral. Licik sekali. Sekarang Nona Ning tak punya jalan keluar. Tak mungkin. Ini perampokan terang-terangan. Rampok pun kau tak bisa lawan. Dengar baik-baik sepupu haram. Karena paman kedua sakit jiwa, transfer sahamnya untukmu tak sah. Kau keluar. Cuma segini kemampuanmu. Tidak, ini baru hidangan pembuka. Hidangan utama masih akan datang. Aku beri 2 piring dulu. Leluhur Liu hancurkan tangan kakinya lalu bawa ke hutan buat santapan serigala. Siap, Tuan Muda Zentian. Kakak Zentian, sahamku sudah kau ambil. Lepaskan kakakku. Aku rela menyerahkan semua sahamku asal kau lepaskan dia. Sahammu, mau tidak mau akan jadi milikku juga. Pergi. Saham cabang kedua juga harus jadi milikku. Tuan Zentian, kami satu marga Kiau. Jangan habisi kami sampai ke ujung. Aku sudah kasih kesempatan. Dia sendiri yang tidak hargai. Orang tua bodoh, mau mati, minggir. Sebelum wafat, Tuan berpesan agar aku lindungi Nona muda. Selama aku masih hidup, kau takkan bisa sakiti dia. Nona Ning, cepat lari. Aku yang hadapi. Kepala rumah tangga kau, hentikan ini. Jangan. Kakek Gao, jangan nakut-nakuti aku. Tuan muda, Nona muda, maafkan hamba yang tak berguna ini. Jika kalian bertiga merangkak sambil menggonggong, mungkin aku kasih kesempatan. Kakak, mari kita berlutut. Lutut sekarang, apa kita mau tunggu mati? Jangan berlutut. Tidak mau ikut mati bersama orang tua itu. Chow Zentian, kita satu akar, mengapa saling menghancurkan? Tapi kau yang minta celaka. Hari ini kau akan lihat jati diriku. Kau cuma anak haram yang belajar ilmu pas-pasan. Sok jadi jagoan. Baik, aku akan perlihatkan caraku. Leluhur Liu, hancurkan tangan kakinya dan paksa dia berlutut di sini. Tangkap. Perek, mati kau. Jangan. Nona Ning. Kau benar-benar bisa mengubah fisikmu menjadi energi vital. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dari mana asalnya perempuan sialan ini? Kakak, kau benar-benar luar biasa. Nona Ning itu luar biasa. Awalnya saat aku kembali, kalian bicara soal perebutan kekuasaan, itu bukan bidangku. Tapi ini cuma perang bisnis. Kalau begini caranya, justru itu keahlianku. Dasar perempuan, jangan sok. Kau pikir sudah menang? 4 iblis darah, habisi dia. Siap. Kakak, selama aku di sini, langit runtuh pun tak akan menghancurkan kita. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Bukankah kau bilang ingin kami bertiga bersujud? Kau mencoba membunuhku, bukan? Bukankah sudah kuperingatkan sejak awal jangan provokasi aku? Nona Sui, sebaiknya kau cepat bujuk kakakmu. Banyak yang menyaksikan. Jika dia bunuh Tuan Muda Zentian, hukum juga takkan ampun. Iya kakak, kita tak boleh bunuh siapapun. Aku hampir lupa ada binatang sepertimu. Tindakanmu ini melanggar hukum. Sekarang ingat kau pengacara. Paham hukum. Tadi kenapa diam 1000 bahasa? Nona Ning, konsekuensi tindakanmu akan sangat serius. Butler Gao benar. Aku hampir lupa kita ada di negeri ini. Chow Ning, dasar jalang. Berani perlakukan kami begini. Butler Gao, kau lihat itu. Anjing seperti ini akan terus menggigit. Lebih baik dibunuh saja. Jalang, lepaskan Tuan Muda Zentian sekarang. Tahu tak Tuan Zentian saudara angkat Pangeran Anwang? Jika kau bunuh dia, kalian bertiga akan mati mengenaskan. Dasar bodoh, dengar tuh, lepaskan dia sekarang.
Dia benar saudara angkat Pangeran Anwang. Jika mati, kita semua akan kena getahnya. Bego, aku bicara padamu. Lepaskan dia. Kau pukul aku lagi. Yoyang, saat Chow Zentian mau membunuh kita tadi, kau diam 1000 bahasa. Sekarang tiba-tiba berani, Chong. Jangan kira karena aku kakakmu, kau bisa semena-mena. Kalau berani membantah lagi, ku cabut lidahmu. Mulai sekarang, panggil aku dengan hormat kakak. Bersyukurlah kita saudara sehingga boleh memanggilku kakak. Tahukah kau berapa orang merangkak dan bersujud mengharap perhatianku? Apa maumu? Sudah kuberitahu kakakku sang raja kegelapan. Begitu dia datang, kau... Sudah kukatakan, raja kegelapan apa? Datang pun harus bersujud. Sombong, jalang, berani menghina Tuan Raja Kegelapan. Kau cari maut. Kau sebut jalang 3 kali. Setiap kali kau sebut, ku pecahkan 1 lenganmu. 3 kali panggil, ku ambil 2 lengan dan 1 kakimu. Sebut lagi jalang, kaki satunya pun hilang. Bila dia sebut jalang 5 kali, bagaimana? Silakan coba, dia akan tahu akibatnya. Siapa yang kau takuti? Kira punya skill bisa lawan kuil gelap kami? Kuil gelap punya 8 master mendunia. Tuan Raja Kegelapan ahli Divine Realm. Kau siapa? Kukatakan lagi, raja kegelapan datang pun harus bersujud. Siapa berani suruh aku berlutut? Astaga, kita benar-benar celaka kali ini. Xiao Ning, kamu tamat. Kakak laki-lakiku sudah datang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kak, kita harus bagaimana? Tenang, langit takkan runtuh. Hormat kepada Tuan Anwang. Berdirilah. Kakak wanita inilah yang tadi bicara semaunya. Dia bilang bahkan kakak datang pun harus berlutut dan bertanya, siapa kau ini? Shuyesh. Kau sedang menatap maut. Pergi. Tak disangka kau memang punya kemampuan. Begini, bersujudlah dan jilat sepatuku. Aku akan mengampunimu. Bahkan mungkin ku jadikan kau selirku. Apa? Kau pikir sedikit kemampuan bisa melawan kuil gelapku? Dasar kurang ajar. Kalau tidak dihukum, dia takkan tunduk. Mau bersujud atau tidak? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Aku ini siapa? Oh, siapapun dia, Kaisar Surga datang pun akan kupaksa. Pemimpin Chifeng. Wah, berani sekali kau menyuruhku berlutut, menjilat sepatu dan jadi selirmu. Hari ini kusadari kemampuanmu. Selama ini aku meremehkanmu. Kakak, maksudmu Tuan Chifeng, pasti ada salah paham. Dia cuma anak haram keluarga Kiao yang besar di luar. Tangkap dia. Kau hancurkan hidupku, brengsek. Tuan Chifeng, hamba salah. Kumohon jangan menghukum orang tak berarti sepertiku. Maaf, Kon. Rupanya kau belum mengenalku. Pangeran An, ini apa yang kau lakukan? Lutut, semua berlutut sekarang. Siapakah sebenarnya Nona Ning ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Rupanya wanita itu tidak berbohong. Pangeran An, sudah lama aku tidak marah begini. Kau tahu akibatnya? Ti Tuan Chifeng, hamba salah. Hamba benar-benar salah. Bawahanmu Liu Sheng memanggilku pelacur 3 kali tadi. Ku janji akan patahkan tangannya dan 1 kakinya. Kau tahu harus bagaimana? Ya Tuan, hamba mengerti. Hamba mengerti. Tuan Chifeng, apa hamba akan dimaafkan jika melakukan ini? Bawa anak buahmu dan pergi dari sini. Wadik Sokas, pemimpin Chifeng, ayo pergi. Apa yang kau mau? Menurutmu? Tak peduli seberapa kuat latar belakangmu, sekarang aku tahu kau tak berani membunuh siapapun di negara ini. Makanya tadi kau suruh Pangeran Anwang urus Liu Sheng.
Kalau kau berbuat kriminal di sini, kau tak bisa lagi urus adik-adikmu. Apa tebakanku tepat sasaran? Orang sepertimu pasti punya noda di luar negeri. Begitu kau bermasalah di sini, konsekuensinya tak berujung. Jadi aku yakin kau tak berani membunuhku. Kakak, ini... Cara berpikirmu memang aneh, tapi ini mengingatkanku. Pangeran Anwang mungkin belum jauh. Pangeran Anwang, balik ke sini. Maksudmu apa? Kau benar soal satu hal. Aku memang tak ingin tanganku berlumuran darah di negeri ini. Tapi tidak pasti banyak jangkauan sekarang untuk instrumen memikirkan sampah sepertimu. Pemimpin Chifeng, bukankah kau janji tak akan membunuhku? Ini... Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tapi saudara angkatmu ini terlalu sombong di hadapanku. Aku tak ingin melihatnya lagi. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kakak, apa yang kau lakukan? Kita saudara-saudara. Ini tak akan terjadi kalau kau tak angkat itu. Kau menghancurkanku. Mati. Barkhead. Raja Kegelapan, beraninya kau bunuh anggota keluarga Kiao. Bagaimana kultivasimu bisa mencapai puncak alam ilahi? Mustahil. Tuan mudaku kini dewa perang tak tertandingi di Istana Naga. Kuil Dewa Kegelapan, hantam dalam sekejap. Hamba memberi hormat pada dewa perang tak tertandingi. Kami memberi hormat pada dewa perang tak tertandingi. Tuan Muda Kang Tian luar biasa. Sebelum 40 tahun, ilmu bela dirinya sudah mencapai level ilahi. Dia dewa perang Istana Naga, masa depannya tak terbatas. Benar. Dengan dukungan Tuan Muda Kang Tian, Grup Chiao akan melesat. Kursi ketua Grup Chiao hanya milik Tuan Muda Kang Tian. Hanya Tuan Muda Kang Tian, pasti dia. Istana Naga di bawah yurisdiksi dunia bawah, kekuatan dahsyat. Siapa sangka Tuan Muda Kang Tian dari cabang utama jadi dewa perang. Beraninya kau menindasku. Kakak, ini anak haram paman kedua yang tinggal di luar negeri. Tapi dia punya latar belakang. Raja Kegelapan panggil dia pemimpin Phoenix Merah. Phoenix Merah? Keluarga paman kedua ternyata punya naga sejati. Siapa sangka kau pemimpin Phoenix Merah yang ditakuti dunia. Kakak perempuan sangat kuat. Keluarga paman tua ternyata punya dewa perang Istana Naga. Phoenix Merah, aku tahu kekuatanmu, tapi ini di dalam negeri. Kalau nekat, Istana Naga bisa menangkapmu dengan alasan kuat. Nanti, kemampuanmu sehebat apapun tak bisa lolos dari maut. Chao Ning, kau lihat, kau ditakdirkan di bawah kendaliku. Dengan kakak Kang Tian di sini, kalian berani main kasar, siap-siap ditangkap. Kalau menurut hukum, warisan paman kedua akan kami bekukan di rekening perusahaan. Kalian hanya perampok. Kakang Kang Tian, kita semua keluarga Chiao. Darah sama mengalir. Tadi Kiao Jentian paksa kami berlutut ancam borgol. Kenapa tak muncul? Berkata sembarangan lagi, ku cabik mulutmu. Ancam adikku lagi. Aku yang pertama cabik mulutmu. Kakak, wanita ini sudah memukulku berulang kali. Tak bisa diam saja. Baik, balas pukul dia. Chao Kang Tian, kau dari tadi diam saja ya. Saat Kiao Jentian berkuasa kau menghilang, sekarang baru muncul. Kira keluarga kami mudah ditindas? Sekarang sudah jelas. Wasiat paman kedua tidak sah karena kondisi mentalnya. Dan karena kau tak pernah mengakui keluarga, kau tak berhak mewarisi. Artinya, kau tak berhak hadir di rapat dewan hari ini. Keterlaluan, ini sudah melampaui batas. Pergilah, orang luar. Rapat keluarga Kiao tak menerimamu. Dengar, cepat pergi dari sini. Tak bisa main kasar. Sekarang pakai tipu muslihat. Tak masalah. Perang otot atau otak akan kuhadapi sampai akhir. Sun Zengqi, Liu Jinhu. Ini kesempatan terakhir. Saat ayahku tanda wasiat, mentalnya normal. Jangan takut, kalian berdua. Kakak ada di sini, tak ada yang bisa mengancam. Pak Chiao memang tidak sadar diri saat membuat wasiatnya. Seumur hidup saya selalu jujur. Ancaman apapun takkan ubah pernyataan saya. Benar. Suspel. Biro Investigasi Ilahi sedang bertugas, yang tidak berkepentingan minggir. Biro Investigasi Ilahi sedang bertugas, harap kooperatif semuanya. Sun Wei, silakan bicara. Dasar anak durhaka. Ngapain kamu di sini? Rekaman suara dan kartu bank dari Bapak sudah saya serahkan ke Kapten Ju. Kau merekam juga?
Dasar anak tak tahu balas budi. Kau mau bunuh bapak sendiri. Chow Yuzu, giliranmu bicara. Kartu yang kau berikan juga engkau serahkan. Saya terpaksa. Anak kita telepon dari luar negeri bilang terus diikuti. Kapten Ju, Sun Jengki dan Liu Jinhu menerima suap, memalsukan bukti. Nilai kasusnya besar. Bagaimana hukum mereka? Kiao Zentian juga? Berdasarkan pasal 305 dan 308 KUH Pesya, keduanya dihukum minimal 10 tahun penjara. Chow Zentian menyuap, memfitnah, mengacaukan hukum, terlibat banyak pembunuhan. Kali ini hukuman mati adalah kepastian. Kakak, tolong selamatkan aku, kakak. Menyelamatkanmu? Bukti sudah sangat jelas. Jika dia menolongmu, itu menghambat penegakan hukum. Semakin dia ikut campur, semakin cepat kau mati. Kau yakin? Silakan coba. Kapten Ju, kau yakin mau melawan Istana Raja Naga kami? Dewa Perang, jangan bicara sembarangan. Biro Penegakan Ilahi selalu bekerja sesuai hukum. Ini tugas dan misi kami. Aku tidak pernah berniat melawan Istana Raja Naga. Apakah Dewa Perang ingin melindungi penjahat? Kau. Jika benar demikian, aku akan laporkan ke direktur kami dan pemimpin Istana Raja Naga. Baik, Susuanmu, aku akan ingatin. Tangkap Liu Jinhu, Sun Jengki, dan Chow Zentian. Dasar anak durhaka, kau hancurkan hidupku. Ayah, aku terpaksa. Jika tak serahkan bukti, mereka akan membunuhku. Chu Xuanwu, kau dengar, Chow Ning ancam keselamatan Sun Wei. Sun Wei, apa wanita ini yang mengancammu? Saya baru bertemu dia hari ini. Dengar, ini pertama kalinya Sun Wei bertemu Nona Chow. Tentu, jika punya bukti kuat, silakan laporkan ke Biro Penegakan Hukum kami. Kami akan bertindak sesuai hukum. Baik, Ju Xuanwu, kau cukup kejam. Jangan sampai suatu hari kau jatuh ke tanganku. Dewa Perang, kita lihat nanti. Bawa mereka pergi. Kakak, tolong selamatkan aku, kakak. Pengacara Yang, saham peninggalan ayahku sah atau tidak? Sah. Apa aku berhak mengadakan rapat dewan hari ini? Ya, kau lebih dari berkualifikasi. Baik. Selamat datang para direktur di rapat Dewan Grup Kiaoshi hari ini. Sesuai instruksi Nona Xiaoning, proses rapat akan disederhanakan. Mari mulai pemungutan suara untuk kandidat ketua. Tak perlu repot. Saya yang akan jadi ketua. Siapa yang setuju dan yang menolak? Xiaoning, dari mana kau dapat kepercayaan diri ini? Kau pikir ini luar negeri? Bisa semaumu? Chow Kang Tian, dengarkan baik-baik. Hanya aku yang boleh ambil posisi ini hari ini. Swai Yang Ming Burning is claimed there is a white Kartuan Group Kiaoshi. Halo Tuan Pertama, halo Tuan Ketiga. Tuan Pertama, Tuan Ketiga. Paman Pertama, Paman Ketiga. Xiaoning, kau tidak punya sopan santun sama sekali. Ayahku dan Paman Ketiga adalah kerabat tertua terdekatmu. Tak bisakah kau beri mereka rasa hormat dasar? Dua orang tua bodoh itu pantas mendapatkannya. Kau. Kakak. Astaga, wanita ini sangat garang. Tak peduli harga diri. Apa aku salah bicara? Ayahku telah tiada, ruang duka begitu sepi dan dingin. Sebagai kakak dan adiknya, bagaimana bisa tak datang berduka? Atau ayahku pernah bersalah padamu semasa hidup? Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, kalian lebih hina dari binatang. Xiaoning, kau mencari celaka. Mencari celaka? Apa kau ingin kirim 10 dewa perang dan 100.000 pengawal? Kau. Dasar jalang, apa yang kau omongkan? Apa yang aku bicarakan? Aku hanya bicara jujur. Semua direktur hadir, mereka tahu perbuatan kotormu. Dan dulu kalian hanya petani, desa ayahku yang membangun Kiaoshi Group sendiri. Paman pertama, paman ketiga, ayah membawa kalian ke Kiaoshi Group. Dia beri mobil, rumah, bahkan saham. Bukankah dia sudah sangat baik? Tapi kalian, apa balasan kalian? Ayahku sudah bersikap sangat baik padamu, tapi kalian, tak dia sakit parah, kalian menghasut sekutu untuk menindas lawan. Setelah dia meninggal, kalian larang kerabatnya datang berduka. Jika bukan binatang, apa kalian ini? Anjing yang dipelihara lama pun tahu patuh. Kalian lebih hina dari binatang. Keterlaluan, robek mulutnya. Pergi. Serang. Chow Kang Tian kalah debat lalu main kekerasan. Kau hina sesepuh. Hari ini kau harus dihukum.
Kang Tian, mau keroyokan lawan perempuan? Kang Tian, kau dewa perang di Istana Raja Naga. Mau kerahkan pasukan naga kepung kakakku. Keterlaluan. Tuan muda, apa perlu begini sesama keluarga? Dia bicara sembarangan, pantas dipukul. Jika ingin nakatmi penebasan, suruh disongkem, minta maaf. Kau? Apa katamu? Ulangi jika berani. Kau. Chao Ning, berani-beraninya kau. Kau lukai pasukan naga Istana Raja Naga. Kau tahu konsekuensinya. Aku bisa tangkap kau. Ayo, tangkap aku. Hari ini kita lihat siapa penguasa Istana Raja Naga, Istana Majesty atau kau. Chifeng tampaknya punya hubungan baik dengan Biro Penegakan Ilahi. Mungkinkah dia juga punya koneksi di Istana Raja Naga? Jika masalah sepele ini jadi kacau, dan diketahui pemimpin istana, aku khawatir akan jadi kambing hitam. Apa? Kau takut aku juga punya koneksi di Istana Raja Naga? Kalau merasa benar, tangkap saja aku. Chao Ning, kubuktikan apakah kemampuanmu sehebat ucapanmu. Kemampuan bicaraku jauh di bawah kemampuan bertarungku. Serang. Hancurkan itu. Bersyukurlah kau punya marga, Chiao. Kalau tidak, kau sudah jadi mayat sekarang. Pemimpin Chifeng, kemampuanmu sesuai dengan reputasimu. Tapi engkau sudah lewati batasku. Nantikan akibatnya. Pengkhianat sepertimu, berani menyebut batas padaku? Kau. Minggir dari jalanku. Hari Mandini, aku akan menjadi ketua grup Kyoshi. Siapa yang setuju dan menentang? Kau anak kecil, berhak apa jadi ketua grup Kyoshi? Karena grup Kyoshi didirikan sendiri oleh ayahku. Hanya karena kerja sama kami, grup Kyoshi bisa sebesar ini. Kau anak haram, pikir bisa jadi ketua? Berarti kau menentang? Benar, aku menentang. Hanya kakakku Chow Yun Feng yang layak jadi ketua. Aku dukung kakakku jadi ketua. Dukung tuan pertama jadi ketua. Dukung tuan pertama jadi ketua. Kau. Kau lihat ini, anak kecil. Inilah suara hati semua orang. Cepat pergi dari sini. Cukup terima dividenmu tiap tahun. Jangan ikut campur urusan perusahaan. Benar, pergi. Tak tahu apa-apa, tapi mau jadi ketua. Kau cuma wanita gila. Pergi. Diam. Jangan terburu-buru menentangku bersama. Nanti saat kusapu sampah ini sulit bedakan siapa dulu. Kau yang pertama menentangku ya. Benar. Apa? Mau pakai kekerasan? Bagus sekali. Zhu Xuanlu. Biro Penegakan Divine sedang menangani kasus ini sesuai hukum. Semua yang tak berkepentingan minggir sekarang. Kenapa dia datang lagi? Apa orang ini melayani si anak haram itu 24 jam sehari? Nyonya Xiao, halo. Zhu Xuanwu, apa Biro Penegakan Ilahimu jadi agen pribadi Chao Ning? Kau datang tiap dia panggil, tak peduli hukum dan tatanan. Jun Shang, Nyonya Xiao warga negara kerajaan Xia. Dia beri bukti untuk laporkan penjahat, jadi kami harus datang. Jika Jun Shang bisa beri bukti dan laporkan penjahat, saya juga akan melayani. Kau. Paman ketiga, coba tebak kenapa Kapten Zhu datang hari ini? Maksudmu apa? Maksud saya apa? Putramu sudah tamat menunggu vonis hukum. Pasti dia kesepian dan ingin kau temani. Kau mengancamku? Mengancam? Coba tanya diri, apa tanganmu benar-benar bersih selama ini? Kau. Sepanjang hidupku, aku selalu jujur dan tegakkan keadilan. Jangan mengada-ngada. Hati yang jernih, katanya. Chao tua bajingan, muka tembok beton. Bawahan menghadap pemimpin. Lepas. Kakak terlihat sangat berwibawa. Ya ampun. Kukira wanita ini hanya sembrono, ternyata ahli strategi ulung. 8 Juni 2017, kau perkosa Lin Xin 18 tahun. Lin Xin bunuh diri, kau hancurkan mayatnya dan hapus jejak. Chao tua brengsek, tua masih berperilaku binatang. Kau manusia? Kau ngomong kosong. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Aku akan menggugatmu karena fitnah. Kakak, benarkah paman ketiga melakukan hal keji itu? Ini baru satu dari banyak perbuatannya.
Kau pikir perbuatanmu tak ada cacatnya? 3 orang sesang yang kau kirim untuk menghancurkan tubuh dan menghapus jejak sudah kami tangkap. Itu sebatas mention semua kejahatanmu. Lagi pula, Diam. Jangan bergerak. tahun 2018, proyek konstruksi di Yunan pakai material curian hingga terjadi kecelakaan besar. Kau suruh orang bunuh 2 saksi mata. Cukup satu saja kejahatan ini untuk kau dihukum seumur hidup? Tangkap Qiao Yunhui. Tunggu sebentar. Apa maksudmu Dewa Perang? Kau mau lindungi Qiao Yunhui? Kalau begitu aku akan laporkan ke atasan. Mari kita lihat apakah Istana Naga Raja bisa bebas hukum. Kakak, tolong aku. Kang Tian, selamatkan aku. Saudara ketiga, kenapa kau sebodoh ini? Nona Ning benar-benar luar biasa. Siapa orang kedua yang menolak aku jadi direktur? Silahkan angkat tangan. Kalau tak salah, itu kau, Paman Oyang. Bukan aku dukung Nona Ning jadi ketua. Aku Oyang Yuan di sini. Siapa lawan Nona Ning berarti lawan aku. Paman Oyang, jangan takut. Selama kau jujur dan berintegritas, tak perlu takut Biro Penegakan Hukum. Nona Ning, bukan takut. Aku kagumi dan hormati kau. Grup Qiao dibangun ayahmu dengan susah payah. Hanya kau yang layak duduk sebagai ketua. Ya. Hanya Nyonya Ning yang layak jadi ketua. Saya dukung Nyonya Ning sebagai ketua. Dukung Nyonya Ning jadi ketua. Hidup Nyonya Ning. Semua harap tenang. Bagaimana denganmu? Kau mendukung atau menentangku? Sampai ke putramu adalah Dewa Perang Istana Naga. Meski tak bisa lindungi cabang ketiga, mungkin dia bisa lindungimu. Qiao Ning, siapa yang kau ancam? Bagaimana ini ancaman? Jika ayahmu bertindak jujur, apa yang perlu ditakutkan? Jika tak bersalah, takkan dihantui rasa bersalah. Tak perlu bicara lagi. Kau boleh ambil posisi ketua. Ayah. Karena semua percaya saya terima tawaran ini. Pembawa acara, umumkan hasilnya. Ya. Tambahan pengacara yang... Nyonya, ada instruksi apa? Bantu urus semua dokumen pengangkatan saya sebagai ketua. Bekukan semua saham cabang ketiga ke rekening perusahaan. Gunakan dividennya sebagai bonus akhir tahun karyawan. Ya, pasti. Setelah selesai pelaporkan diri ke Biro Penegakan Hukum. Apa? Kau tidak mau? Tidak, saya mau. 2 hari lagi saya adakan pemakaman ulang untuk ayah. Silakan datang jika mau, tapi tak akan paksa yang tidak mau. Ayo pergi. Kakak, ayah punya pesan untukmu, tapi tak sempat disampaikan. Katanya harus kusampaikan saat kita bertemu. Ada apa? Ayah bilang dulu dia dan ibumu adalah teman masa kecil. Mereka berjanji menghabiskan hidup bersama, lalu ibumu hamil kamu. Saat mau menikah, tante tertimpa tanah longsor dalam perjalanan. Saat itu berita menyatakan tante telah meninggal. Ayah sangat berduka dan murung selama 3 tahun. Selama itu ibuku yang terus merawat ayah. Akhirnya ayah menikahi ibuku dan punya adik laki-laki. Kenapa ibuku tak pernah cerita ini? Mereka ingin cerita saat kamu lebih dewasa. Ternyata tante alami cedera kepala dari longsor itu sehingga ingatannya jadi kacau. Ini juga sebabnya tante tak cari ayah karena sempat alami amnesia. Pikiran ibuku memang sering tak jelas. Dulu ayah ingin jelaskan, tapi kamu sudah pergi jauh. Selama ini di setiap menyebutmu, dia selalu menangis. Dia khawatir kamu hidup susah atau dibully di luar. Kakak, bisakah berhenti membenci ayah? Dia orang yang sangat baik. Selama ini dia hidup dalam rasa bersalah. Dia hanya ingin ibumu dan kita semua hidup bahagia. Tapi malah menyakiti kita semua. Maafkan aku, Ning. Maafkan ayah. Ayah, kenapa menangis? Sudah, jangan nangis lagi. Aku tak marah. Ning. Ayah, maafkan aku.
Pak Yao masih khawatirkan Shui dan Yang. Tenang, aku janji akan jaga mereka baik-baik. Ayah, kau tidak meninggal. Ning, jangan sedih. Mulai sekarang, asal kau bahagia, ayah sudah puas. Ayah. Ayah. Ayus, tadi ayah benar datang kan? Kalau benar tadi datang matikan lilin, beritahu aku ya. Ayah, aku janji pasti hidup bahagia. Kakak, pemakaman ayah sangat meriah. Hampir semua selebriti Qingzhou datang. Ini berkat kakak. Ini hanya kemuliaan Anumerta. Sudah begini, tak ada lagi yang bisa kulakukan untuk ayah. Kakak, jangan bicara begitu. Andai ayah masih hidup, pasti ingin kakak bahagia. Aku lelah, mau tidur dulu, tidur 3 hari 3 malam. Kakak, kenapa undang Long Fei si manja itu hari ini? Dia cuma anak majelis, tak ada kelebihan lain. Tapi itu satu hal saja sudah membuatnya unggul. Chow Kang Tian, mana gadis hebat yang kau bilang itu? Kalau ternyata biasa saja, kau akan kuhajar. Oke, jangan terburu-buru. Ayo, silakan duduk duluan. Anda duluan. Cepetan, apalagi yang perlu kita bicarakan? Tuan Muda, bagaimana pendapatmu tentang kedua saudari ini? Mereka keren. Di mana? Cepat bawa aku menemui mereka. Ini agak rumit sedikit. Rumit? Omong kosong. Jangan bilang rumit. Cepat bawa aku cari mereka. Aku ingin berteman dengan mereka. Mereka sepupuku. Kang Tian, ini malah bagus. Keluarga kita jadi lebih dekat. Kalau urusan ini beres, aku pastikan kau dapat keuntungan besar. Baik, Tuan Muda, aku cuma bisa undang mereka. Soal bisa merebut hati mereka atau tidak, itu bukan jaminan. Mau undang kakaknya dulu atau adiknya? Pilih, aku mau keduanya. Harus satu-satu. Baik, undang kakaknya dulu. Dia terlihat bersemangat. Adiknya juga bagus, satu dewasa, satu masih polos. Kerja bagus, Kang Tian. Kau pancing Xiaoning si harimau betina itu. Nanti Istana Nagaraja akan bentrok dengannya. Kita tinggal nonton pertunjukan. Kakak Ning. Tak perlu bicara. Sudah berani menghubungiku, aku tahu pasti kau merencanakan sesuatu. Kakak Ning, ini salah paham. Aku cuma ingin mentraktirmu makan. Lebih baik selesaikan permusuhan. Beri aku muka dong. Tak ada muka untukmu di sini. Jangan begitu, Kakak Ning. Kau tak akan selamanya di Qingzhou, kan? Kalau kita rukun, Shui dan Yang juga diuntungkan. Baik, kirim lokasinya. Kakak Ning, silakan duduk. Ini siapa? Ini Long Fei, putra pemilik istana. Dia sudah dengar namamu dan sangat kagum. Dia minta aku memperkenalkanmu. Siapa ini? Ini Long Fei, putra pemimpin istana kita. Dia sudah mendengar tentangmu dan sangat mengagumimu. Jadi dia minta aku memperkenalkan kalian. Kak Ning, mau makan apa? Aku yang traktir. Tidak, terima kasih. Aku sibuk, bicaranya singkat saja. Kak Ning, maksudmu bagaimana? Maksudku kamu bukan tipeku. Manapun caramu mendekatiku, aku tak akan pernah setuju. Chow Kang Tian, ini hasil yang kau mau lihat. Kak Ning. Kau cuma pion Chow Kang Tian. Dia tahu aku akan menolakmu. Tapi kurasa kau tak akan menyerah begitu saja.
aku peringatkan, jangan cari masalah, nanti engkau yang menyesal. Tambahin ketagihanku. Dadah. Lama tak jumpa wanita secemerlang ini. Malam ini dia harus tidur di ranjangku. Ada keberatan? Jas, Tuan Muda. Awalnya hanya ingin perkenalkan kalian, tapi dia salah paham. Ini Slash, mau ku kenalkan dengan wanita lain. Tidak, jangan ikut campur. Sudah kuduga begini, pertunjukan seru akan dimulai. Kau benar-benar datang mencari maut. Bos, anak buah Long Fei mau masuk. Harus kami halangi. Oh, asal bos beritahui. Karena tidak bisa medka. Tak perlu, balikkan rencana mereka sendiri. Siap. Ubah energi vital menjadi wujud. Jangan bersuara, aku temani kau pergi. Tapi siapa berani bangunkan adik-adikku, kalian semua tamat. Kau datang juga. Sadar, tak masalah. Justru lebih seru jika sadar. Pergi kau. Ning Jie, kau wanita paling unik dan menakjubkan yang pernah ku kenal. Oh ya? Ya, aku paling suka sifat angkuhmu ini. Pertahankan sikapmu, bahkan nanti di ranjang kau harus tetap seperti ini. Kau sangat galak, aku suka itu. Sayang tak bawa cambuk kecil, pasti lebih seru. Santai, kau hampir merusak wajahku. Kalau terus dipukul begini, ini bukan mainan lagi tapi permusuhan. Bajingan, tak bisa pahami bahasa manusia? Kau... Cukup romantis tidak? Kau... Sudah kuduga kau posesif dan takkan rela melepaskan ini. Kau cuma pion di tangan Chow Kang Tian. Tak kusangka kau sebodoh ini. Bajingan, ini belum berakhir. Kemarilah. Kau mau apa? Jangan mendekat. Ayahku penguasa Istana Naga. Percayalah. Tolong. Tolong. Di mana Chow Yang? Tuan Muda kedua. Dia pergi... Jalan-jalan lagi? Sudah sifatnya begini, masih menyalahkan ayah tak beri saham. Bahkan jika ayah memberinya, bisakah dia menjaganya? Kakak kedua tak bisa begini terus. Kita harus bantu. Tenang, sekarang aku belum sempat urus dia. Nanti setelah ada waktu akan kuhajar dia sampai benar. Jauh ini hampir sama ada bajingan yang tak bisa kukutukan. Aku lega. Cuaca cerah tapi kok angin bertiup kencang. Pohon ingin tenang tapi angin tak reda. Takdir yang harus datang akan segera tiba. Biarlah masalah datang cepat, lebih baik cepat diselesaikan. Xiaoning, kau terlalu berani. Berani-beraninya kau bunuh putra satu-satunya guru istana. Kakak, ini... Tenang, semuanya sesuai rencana. Xiaoning, ini satu-satunya putra pemilik istana kami. Kau berhati kejam, berani sekali kau membunuhnya. Kakak, ada apa ini? Mustahil. Nona Ning tak mungkin membunuh siapapun. Tak mungkin membunuh? Kau kira dia gadis lemah.
Jangan lucu. Jangan sonolep. Dia komandan Phoenix Merah yang ditakuti sindikat gelap sedunia. Tak ada yang tahu berapa nyawa sudah direnggutnya. Komandan Phoenix Merah, kami tak peduli kekacauan yang kau buat di luar negeri. Tapi setelah pulang, kau tegak bunuh putra satu-satunya pemilik istana. Kami tak akan biarkan ini berakhir. Begitu saja. Phoenix Merah, lebih baik jangan melawan sia-sia. Menyerahlah dengan baik. Jika tidak, kami akan kerahkan ahli terbaik Istana Naga dan seluruh penjaga. Xiao Ning, sehebat apapun kau, bisa lawan 100.000 penjaga. Bisa kau gulingkan Istana Naga? Ikuti perintahku. Siap. Siap. Jika Xiao Ning nekol, tembak segera. Abaikan yang lain, jangan beri ampun. Ini Tuan Muda Kang Tian, apa maksudmu? Tua-tua, diam kau. Kau... Sekarang kau serahkan pada saya. Tapi, Nona Ning... Ciao Kang Tian, kau yakin mau begini? Bukan aku yang mau begini. Kau yang membunuh putra satu-satunya pemilik istana. Xiao Ning, nasibmu sudah tamat. Bukan ingin melakukannya, tapi kau telah membunuh seseorang. Yang kau bunuh adalah putra satu-satunya pemimpin istana. Kau celaka. Kau bilang aku membunuhnya, ada buktinya. Mau bukti? Rekaman CCTV menunjukkan hanya kau yang mendatangi Villa Tuan Muda malam itu. Ini bukti fisik, senjata pembunuh Tuan Muda. Berani kau cocokkan sidik jarimu? Merah Phoenix, jangan banyak bicara. Peasa zonikat kau majuin. Kami tu ada kasih selidiki lebih selanjutnya di markas. Kasih payah saja meliputi semua perintah kami. Atau apa? Atau kami bunuh kau di tempat. Kau pikir kalian bisa membunuhku? Mimpi. Merah Phoenix berani memberontak? Kau pikir hukum tidak bisa menghukummu? Ciao Kang Tian, kau tahu siapa pembunuh sebenarnya? Aku beri kesempatan, aku matikan kau dengan hormat jika kau mengaku. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Sudahlah Xiao Ning. Tak bisa kabur lagi, berhenti berakting. Benarkah? Tak ada waktu untukmu. Tangkap Xiao Ning. Siap. Xiao Ning, setelah ditangkap, kau akan kurobek urat nadimu. Kau akan jadi macan ompong yang tak berguna. Berhenti. Biro Investigasi Suciku tak akan izinkan kelakuan semena-mena. Ini keterlaluan. Di siang bolong, apa maksud Istana Naga kalian ini? Zhou Xuanwu, kau lagi-lagi ikut campur. Benar-benar anjing piaraan Xiao Ning. Berani-beraninya kau menghinaku. Memangnya kenapa kalau kuhina? Apa aku salah? Aku sedang menangani kasus resmi mewakili Biro Investigasi Ilahi. Penghinaanmu melanggar pasal 37 Peraturan Biro Investigasi Ilahi. Aku berhak membawamu untuk pemeriksaan. Wah, hebat sekali kau. Kapten Zhu, Istana Naga tidak takut pada Biro Investigasi Ilahi. Tak perlu mengeluarkan ancaman resmi seperti itu. Baik, aku akan beri muka kali ini. Kapten Zhu, kami datang karena Xiao Ning membunuh pangeran muda kami. Kami harus membawanya. Kau tidak akan halangi, bukan? Tentu saja aku akan halangi. Jika Nona Qiao benar bersalah, Biro Investigasi Ilahi akan proses secara adil. Lagi pula, klaim kalian hanya sepihak saja. Kau, benarkah kau mau membela Xiao Ning? Lucu sekali omonganmu, di mana aku membelanya. Setiap ucapan dan tindakanku sesuai aturan Biro Investigasi Ilahi. Kalau tidak puas, laporkan saja aku ke direktur. Benar. Sejak kapan Istana Naga bisa seenaknya menangkap orang? Kalau bisa sembarang tangkap, buat apa ada Biro Investigasi Ilahi? Benar. Kalian kira Biro Investigasi Ilahi hanya pajangan? Kapten Zhu, hari ini kami harus bawa Xiao Ning. Jangan halangi kami. Nanti pemimpin istana akan berkomunikasi dengan direktur kalian. Selama aku di sini, kalian takkan bisa bawa Nona Qiao. Apa itu selama ini aku terlalu lunak padamu? Ciao Kang Tian, dengan kemampuan ala kadarmu, jangan pamer di depanku. Aku sudah mencapai puncak alam ilahi. Kau berani sebut kemampuanku ala kadarnya? Kapten Zhu, kau sungguh mau lindungi Xiao Ning hari ini? Ini bukan soal melindungi atau tidak. Sudah terjadi pembunuhan di sini. Biro Investigasi Ilahi dibentuk khusus untuk kasus seperti ini. Secara moral, logika, dan hukum, ini wewenang Biro Investigasi Ilahi. Justru kalian yang langgar aturan. Baik, jika tak ada kesepakatan, tak perlu banyak bicara lagi. Elder Dugo, sepertinya kita harus tangkap dia dengan paksa. Apa? Kalian mau bunuh kami semua juga? Peluru dan meriam tak kenal ampun. Kalau pintar, minggir saja kau. Atau nanti jika ada yang terluka, itu urusanmu sendiri. Kakak, harus bagaimana sekarang? Kalau sampai bentrok, keadaan akan semakin kacau. Akan sulit dibereskan nanti.
Chow Kang Tian, kau mau libatkan Istana Naga dalam kekacauan ini? Aku tak paham maksudmu. Kau bunuh putra pemimpin istana. Engkau harus ikut kami hari ini. Benar, masalah ini tak bisa ditutupi begitu saja. Sudah kukatakan, Biro Investigasi Ilahi akan selidiki tuntas. Sampai saat itu, jangan neko-neko atau... Begitu masuk Biro Investigasi Ilahi, banyak cara untuk melindunginya. Kami tak akan mundur dalam hal ini. Silakan lakukan penyelidikanmu. Tapi Keoning harus ikut ke Istana Naga dulu hari ini. Itu mustahil. Tak ada kata sepakat. Saudara-saudara, serang. Nona Chow, Anda pergi dulu. Aku yang menahan mereka. Selama Anda bisa kabur, mereka tak berani ganggu aku. Jangan khawatirkan aku. Jaga diri Anda baik-baik. Siapa yang izinkanmu bertindak semaumu? Salam hormat, pemimpin istana. Xiaofei, siapa pembunuh putraku? Pemimpin istana, dialah pelakunya. Dia komandan Phoenix Merah. Dialah pembunuh putra mahkota istana. Jadi kau Phoenix Merah? Aku bisa maklum jika kau hanya ingin pamer kuasa, tapi kini kau berani mengancamku? Pertama, aku bukan pembunuh putramu. Courage, yang menyebabkan kematiannya adalah Anda sendiri. Aku, omong kosong apa ini? Putra Anda sombong dan tak terkendali, menganggap hukum hanya lelucon belaka. Bahkan tanpa kejadian ini, akhirnya tetap akan tragis. Anda tak memanjakan dia, introspeksi diri. Keterlaluan. Kau bunuh putraku lalu mau mengkritikku. Kau mencari celaka. Inikah pemimpin Istana Naga yang tersohor itu? Katanya ahli terhebat zaman ini, tapi kalah dari Nona Ning. Sungguh sesuai dengan reputasinya. Phoenix Merah jangan kira bisa lari dari konsekuensinya. Jika tak aku mau pergi, tak ada yang bisa menghalangi. Jangan lupa, kau bisa pergi, tapi adik-adikmu tidak. Kau. Karena itu aku masih mau bicara denganmu. Tapi bukan berarti aku takluk atau patuh. Long Xiaoyun, kau seharusnya orang penting. Saat seperti ini, pikirkan baik-baik siapa pembunuh anakmu. Sebenarnya, jika tamaku yang membunuh, apakah aku akan menyangkal? Ini? Pemimpin Chifeng selalu bertindak semaunya. Waktu itu, putra pemimpin berniat jahat padanya. Dia suruh orang racuni Chifeng malam itu. Dengan sifat Chifeng, mana mungkin dia diam? Marahnya meledak, dia bunuh putra pemimpin. Kini, karena masih ada adik yang dilindungi, dia tak berani mengaku. Bagaimana mungkin? Dasar binatang. Anakku memang salah, tapi kau harusnya beri aku muka. Biarkan aku menghukumnya. Pasti ku beri penjelasan memuaskan. Sudah aku katakan bukan aku yang membunuh. Berapa kali lagi harus kuulangi? Maksudmu? Sekarang pikirkan baik-baik. Kenapa anakmu khusus ke Jingzhou cari aku lalu mati di sana? Jangan-jangan ada konspirasi di balik ini. Apa maksudmu? Anakmu dimanfaatkan? Dia jadi pisau orang lain dan kau pisau kedua. Mungkinkah kau? Oh, pemimpin kok tolong berpikir jernih. Saat dengar aku pulang kampung, putra pemimpin ikut ke sini. Aku akui awalnya ingin gunakan dia untuk ganggu Chifeng. Tapi tak kusangka, dia begitu nekat hingga tega membunuh putra pemimpin. Aku gagal lindungi putra pemimpin. Hukumlah aku, pemimpin. Master, ini semua buktinya. Masih ada sidik jari Chifeng di pisau terbang. Rekaman CCTV tadi malam lengkap. Hanya Chifeng yang masuk. Para bodyguard kemarin mengaku mereka coba tangkap Chifeng tapi kalah. Lalu Putra Master Hall dan Chifeng masuk sendirian. Saat itu terdengar teriakan Putra Master Hall dari dalam. Kalian bajingan. Kalian diam saja lihat anakku dipukuli sampai mati. Tak berguna. Untuk apa kalian kubayar? Bodyguard langsung cari Kang Tian minta bantuan. Tapi mana mungkin lawan Chifeng? Master Hall. Master Hall. Saat dengar Putra Master Hall minta tolong, aku langsung datang dan panggil semua penjaga. Sayangnya aku terlambat satu langkah. Aku gagal selamatkan dia. Pantas dihukum mati. Chifeng mau membela diri apa lagi? Chow Kang Tian. Diam. Walau kita saudara, takkan kutumangi kesalahanmu. Kau menjebak kakakku. Bisa jadi kau pembunuhnya. Sulitkah hidup tenang? Tenang, cari mati. Apa maksudmu? Kau ancam aku, mau jatuhkan aku. Kutanya, kenapa kau cari mati? Chifeng, kau tak berhak hukum anak buahku. Kau juga kakek tolol. Kau dikhianati malah bantu hitung uang. Kau, penjaga, tangkap dia.
Tunggu, Sekarang takut. Sudah terlambat. aku punya bukti tak membunuhnya. Apa katamu? Itu mustahil. Kakak, benarkah ini? Saat bilang tak mungkin, maksudmu aku tak mungkin punya bukti. Karena yakin tak ada yang melihatmu saat membunuh. Xiaoning, hentikan tuduhan tanpa dasar. Sudah begini masih ingin menuduhku. Cifong, kalau ada bukti segera tunjukkan. Jangan berlagak misterius di sini. Mustahil. Dari mana dia punya bukti? Waktu itu aku hindari semua kamera pengawas, tak ada yang menyadari. Dia tak akan bisa membersihkan nama, sekeras apapun. Cifong, aku ingin lihat bukti macam apa itu. Jangan-jangan yang ke villa yang Hallmaster saat itu bukan kau. Xiaoning, seberapa kau berkelit hari ini, kau tetap harus bayar nyawamu untuk yang Hallmaster. Xiao Kangtian, kira aku ini hanya kuat tanpa otak. Maksudmu apa? Sejak pertama perkenalkan Long Fei padaku, aku sudah tahu rencana licikmu. Kau pikir aku tak waspada? Maksudmu apa? Apa dia sebenarnya maksudmu? Saat ku hantam Long Fei sampai pingsan, pemimpin, aku juga punya rekaman pengawasan. Silakan nilai sendiri asli atau palsu. Jangan terwas pindah kalau punya masalah. Kami tak akredit tu. Pemimpin istana, jangan tertipu olehnya. Dia benar-benar membunuh calon pemimpin istana. Jika dia pembunuhnya, kenapa hancurkan ponselnya? Saya khawatir video palsu akan menipu Anda. Xiao Kangtian, kau anggap kami bodoh atau dirimu paling pintar? Video ini akan diverifikasi ahli profesional. Kebohongan ini akan terbongkar dengan sendirinya. Saya sudah cadangkan konten video ini sejak lama. Pemimpin istana silakan tonton kapan saja. Yang benar tak bisa dipalsukan, yang palsu tak bisa dibenarkan. Tidak, mustahil. Kau berbohong. Tahu kenapa saya tinggalkan pisau itu? Kau sengaja meninggalkannya? Ya, saya sengaja meninggalkannya. Pada akhirnya, kaulah dalang kematian calon pemimpin. Pernyataanmu cukup menarik. Jelaskan, saya harus membunuh Long Fei atau menyebabkan kematiannya. Tapi kau bisa berjudi juga. Berjudi bahwa saya tak pasang kamera pengintai. Berjudi bahwa saya hanya menggertak. Hatimu karena kau cari sendiri. Awalnya saya tak ingin membunuhmu. Tapi karena kau meminta sendiri, saya harus kabulkan permintaanmu. Apakah kau benar-benar membunuh putraku? Tidak, bukan aku. Dia yang membunuhnya. Aku tak percaya dia punya rekaman. Lupakan, kau tetap akan mati. Kali ini ku buat kau kalah dengan sadar. Xiaoxue, berikan ponselnya. Rekamannya sudah kuunggah ke cloud. Kau tak bisa hapus. Tak berhenti menghancurkan ponsel, percuma. Xiao Kangtian, monster, masih mau bicara apa lagi? Benar, aku bunuh Long Fei. Monster ini pantas mati. Dia punya kemampuan apa? Sombong dan semena-mena. Monster. Xiaoning, Apa? Menyalahkanku? haruskah aku tak menyalahkanmu? Semua ini karena kau. Salahkah aku pulang? Diam saja melihatmu rampas harta ayahku, usir adik-adikku, lalu salahkan kami yang melawan? Begitu? Kau... Chow Group dibangun ayahku dengan jerih payahnya. Kalian dari cabang utama dan ketiga menghisap darah ayahku, bahkan ingin merampas semua miliknya, lalu menyalahkan cabang kedua yang tak melawan. Mana ada prinsip konyol seperti ini? Tapi meski begitu, kakak sulungku tak pernah menyentuh cabang utama kalian. Bagaimana denganmu, Xiao Kangtian? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau bahkan merencanakan pembunuhan putra mahkota Istana Raja Naga, lalu kau tuduh kakak sulungku. Jika bukan karena kemampuan kakak sulungku, cabang kedua kita sudah lama binasa, bukan? Sudahlah, yang menang jadi raja, yang kalah jadi pemberontak. Xiaoning, kau memang hebat. Aku mengakui kekalahanku. Bocah sialan ini memang pantas mati. Kau sudah tahu Xiao Kangtian akan membunuh anakku dan menjebakmu, bukan? Benar. Kau bisa menyelamatkan anakku. Ya.
Tapi kau malah memanfaatkan anakku untuk membuatku membantumu melawan Xiao Kang Tian. Harusnya kau tahu, jika kau selamatkan anakku, pasti ku bantu kau jatuhkan Xiao Kang Tian. Kebsal selamatkan anakmu, tapi bagaimana dengan sifat aslinya? Bugal mereka, Sku. Langsung kirim orang untuk menangkapku. Bagaimana orang yang berkarakter hina seperti itu? Sudah cukup baik aku tidak membunuhnya. Mana mungkin aku menyelamatkannya? Anakku, ini semua salah ayah. Ayah pulang, nak. Ayah antar kamu pulang. Nona Xiao, saya pamit dulu. Chuanu, rasa terima kasihku takkan terucapkan. Nona Xiao, dulu di luar negeri, jika bukan karena bantuanmu tim Blood Soul, kami sudah binasa sejak lama. Kebaikanmu takkan kulupakan sampai 3 turunan. Kita sesama keturunan Huaxia saling membantu sudah seharusnya. Setelah 3. Ayo, pergi. Kakak, kita semua masih keluarga Kiao. Saat ayah masih hidup, beliau memperlakukan cabang utama dan ketiga dengan baik. Mengapa mereka semua ingin kita mati? Dasar gadis bodoh, ini sifat alami manusia. Andai ayah dulu memberi lebih sedikit, mungkin masih ada rasa terima kasih. Tapi saat diberi terlalu banyak, mereka anggap harta keluarga Kiao memang hak mereka. Mana mungkin mereka biarkan ku ambil kembali keluarga Kiao? Kakak kedua sudah 3 hari tak pulang. Ini... Kakak kedua. Minggir. Siapa suruh ikut campur urusan orang? Berdiri di situ. Apa? Kakak yang katanya tak terkalahkan, kau mau menghajar mati aku. Aku tahu kakak hebat. Baru balik sudah selesaikan ruang ketiga. Bahkan Xiao Kang Tian, dewa perang dari Istana Naga, kau bunuh. Kakak kedua, maksudmu apa? Kakak pikir kakak salah melakukan sesuatu? Damn, kita berdua bicara, kau tak berhak menyela. Pukul aku coba saja, kalau berani pukul sampai mati. Kakak, ini sedang apa? Xiao Xue, jangan ikut campur. Aku tahu yang kulakukan. Nona Ning sedang apa ini? Pergi sana. Gila kau benar-benar gila. Kalau punya nyali, bunuh saja aku. Lanjutkan makimu. Tampaknya belum puas mengutuk. Jujur, aku juga belum puas. Hari ini kita lihat kau yang mati duluan, atau aku yang hancurkanmu. Apa sebenarnya mau? Sudah tenang? Keluar dan bicara. Aku tanya, sebenarnya kamu kesal apa? Atau main mabuk-mabukan jadi kebiasaanmu? Aku sakit hati. Kenapa ayah berat sebelah ke kamu bagi semua saham? Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga ini. Kak Yang, jangan salah paham. Diam kau. Kamu yang harus diam. Kamu pukul aku lagi. Aku tak pantas memukulmu. Di luar hadapi, cabang pertama dan cabang ketiga. Takut bicara, disuruh berlutut, langsung menurut. Tapi ke Xiao Xue berani keras. Kau ini laki-laki macam apa? Mereka bukan orang biasa. Aku harus gimana? Aku paham kamu takut sama cabang pertama dan ketiga. Tapi memukul adik yang peduli itu juga terpaksa. Lemas ke yang kuat, jago gasak yang lemah, pengecut. Beda benar salah tak tahu. Untung rugi pun tak paham. Seandainya aku ayah, aku juga takkan beri saham. Kalau ku beri ke kamu, habis semua. Dengan ku bawa, setidaknya kamu masih bisa makan. Renungkan baik-baik. Ayah pernah mengecewakanmu kapan? Sejak kecil kamu dimanja, hidup lebih enak dari orang lain. Sampai detik terakhir pun masih memikirkanmu. Tapi tak ada rasa terima kasih, hanya dendam. Ayah lahir utang budi, apa akhirnya ayah cuma dapat kebencian? Kak Yang lupa, waktu umur 13 tahun demam tinggi, ayah jaga kamu 3 hari 3 malam tak tidur. Saat pertama ikut kemah jauh dari rumah. Kamu bilang tak bisa tidur dengan teman ayah, nganterku 310 km untuk jemput pulangkanmu. Tuan muda, sebelum Alm meninggal, dialah yang paling khawatirkan kamu. Saham ayah tidak berarti banyak bagiku. Aku perjelas hari ini, saat kau benar-benar mampu memikul tanggung jawab besar, aku akan bagi saham jadi 2. Setengah untukmu, setengah untuk Xiao Xue. Benar. Kakak, aku tidak mau. Warisan ayah sudah lebih dari cukup. Xiao Xue patuhlah pada pengaturan kakak. Baiklah. Besok mulai aku akan bekerja di grup Xiao.
Aku beri masa percobaan setahun. Jika masih tidak capable, saham akan kukembalikan dan kau dipecat dari grup Chiao. Kau sengaja ingin mengusirku? Kakak kedua, kakak bukan orang seperti itu. Mengusirmu sengaja? Jika memang mau mengusir, sudah kusuruh pergi sekarang. Perlu tunggu nanti? Apa kau merasa lebih hebat dari Chow Zhen Tian dan Chow Kang Tian? Kak, waduh tak usah salah. Jangan panik, kerjamu masih selalu gegabah. Ada apa? Langit runtuh atau keluarga Kiao bangkrut? Semua pemasok dan partner tiba-tiba putus hubungan dengan kita hari ini. Ya begini terus, keluarga Kiao benar-benar bangkrut. Kakak, ada masalah apa? Omong kosong. Nilai pasar keluarga Kiao 100 miliar yuan. Kitalah yang memilih mitra. Masa bisa diusir sampai tidak bisa operasi? Konyol. ดูฟาเลนที่ถูกที่เจจิกันที่ตัวการsampaiที่cuman dari semanun pan jetua boci tu dan do 100 miliar yuan mau disombongkan. Keluarga Hua bisa hancurkan hanya dengan sekali tepuk. Kak Yan, sedikit apa kamu lakukan? Kak Yan, siapa dia? Chow Zhen Tian saudara kandungku, Chow Yunhui ayah kandungku. Sekarang kamu yang jawab siapa aku? Orang cabang ketiga? Bukankah cabang ketiga sudah runtuh? Saat seperti ini sembunyi dan diam saja. Jangan nekat mati di depan mataku. Kau pikir bisa lebih hebat dari saudara atau ayahmu? Wanita, jangan sok angkuh di depanku. Meski Kiao Group bernilai ratusan miliar yuan, modal kerjamu tidak cukup. Aku sudah putus semua pasokanmu. Jika tak selesaikan, tunggu saja kebangkrutan. Memangnya kau siapa? Yang Master Hua saja tak kenal. Dungu. Yang Master Hua? Apa hubunganmu dengan Ho Xiaokun? Dia sepupuku. Bocok, sepupumu saja tunduk padaku? Pergi dengan pacarmu sekarang juga, jangan sampai malu. Sepupuku tunduk padamu? Kau sedang mimpi? Chow Group tak berarti bagi keluarga Huo. Aku tak mau buang waktu lagi. Aku akan telepon Ho Xiaokun. Tunggu panggilanmu ke sepupuku. Ho Xiaokun tak muncul saat penting. Sudahlah. Kenapa? Tak bisa terus berpura-pura? Pergi sekarang atau aku marah. Chow Ning, hari bahagiamu sudah berakhir. Aku datang untuk turunkanmu dari jabatan ketua. Oh, mau aku beri jabatan ketua? Bagaimana caranya? Oke, lakukan. Jangan sok menang dulu. Aku minta rapat direksi baru. Kau bukan anggota direksi. Berani-beraninya panggil rapat? Cukup. Hentikan omong kosong. Jika tak mau perusahaan bangkrut, gelar rapat sekarang. Sekaligus aku akan suntik modal untuk beli saham Xiaoyan. Dengan begitu dia layak jadi ketua. Tak kusangka Tuan Muda Ho begitu setia. Rela habis banyak uang demi senyum kecantikan. Baik, ketiga jika tak kuat tim yang standar direksi, aku setuju. Mau kirim pemberitahuan dan kumpulkan semua anggota direksi. Siap, kakak. Selamat siang kedua. Sudah lengkap, langsung ke inti saja. In Xiaoyan, sepertinya semua sudah kenal. Dia minta aku serahkan jabatan ketua padanya. Jika setuju, aku pun tak keberatan. Ini konyol. Xiaoyan, apa kualifikasimu jadi ketua? Kau bukan anggota direksi, ijazah pun beli dari luar. Berdasar apa kau jadi anggota? Karena wajah cantik. Apakah secantik Nona Ning kami? Beraninya kau minta jabatan ini. Menurutku, lebih baik laporkan dia ke polisi. Benar, Kak. Bukankah dulu kakaknya mau bunuh kita di hutan? Kakak harus balas bunuh dia juga. Kenapa harus bicara baik-baik? Dulu kakaknya berkuasa, pernahkah dia bermurah hati? Benar. Siapa bilang itu tidak benar? Diam kalian semua. Siapa kau ini? Berani-beraninya pamer di wilayah keluarga Chiao. Aku dari keluarga Hua. Keluarga terkaya di Beijing. Huo Tianhao pamanku. Sekarang tahu siapa aku? Keluarga Huo cuma bahan tertawaan ketua kami. Keluarga Huo apa? Di sini mereka bukan apa-apa. Dasar bodoh, rantai pasok dan kemitraan kalian sudah kuputus. Aliran modal kalian akan putus. Bangkrutlah nanti. Sekarang takutnya Turunkan Chow Ning dan angkat Yanyan jadi ketua. Rantai pasok akan dipulihkan plus suntikan dana baru.
Ketua, rantai pasok kita benar-benar terputus. Sepertinya dia berkata jujur. Sekarang tahu harus pilih siapa jadi ketua? Benar, orang bijak harus menyesuaikan diri. Cepat ambil suara. Aku juga sudah lelah duduk di kursi ketua. Bagus nih, setidaknya tahu diri. Tidak mungkin Nona Ning punya pengaruh kuat, ini pasti ujian. Aku Ouyang Yuan hanya mengakui Nona Ning sebagai ketua. Sekalipun grup Chiao bangkrut, tetap Nona Ning ketua kami. Benar, kami hanya mengakui Nona Ning sebagai ketua. Kalian... Tak ada cara lain kita orang harus mengharapkan ini. Karena sudah begini keadaannya, aku harus terima jabatan ketua, meski dengan terpaksa. Jangan sok jago, aku akan bangkrutkan grup Chiao hari ini. Cao Qing, segera jalankan perintahku. Kerahkan semua sumber daya keluarga Huo untuk menghancurkan grup Chiao Qing Zhou. Jika dalam 1 jam grup Chiao belum bangkrut, kamu dipecat. Kamu tamat. Kakak, kita harus bagaimana? Ini balas dendamku. Kau cuma katak dalam tempurung. Kau pikir menang di internal grup Xiao membuatmu hebat? Menganggap lo tak berguna, kalian semua akan binasa hari ini. Apa, saham kita diserang dan anjlok drastis. Ketua, darurat. Proyek properti kita disegel orang grup Huo. Mereka tuduh proyek kita bermasalah kualitas. Mereka akan laporkan ke pihak berwenang untuk tutup perusahaan kita. Tak kusangka grup Huo kecil bisa tutup proyek properti kita. Ini baru permulaan. Beraninya kau pukul aku? Selama ini aku terlalu baik padamu. Seseorang pegang gadis kecil ini. Hari ini aku akan memberinya pelajaran. Tampak mulutnya sampai bengkak. Lihat apakah dia masih berani sombong. Xiaoning, kau lihat. Tak ada yang mau menolongmu. Ini bukti kau gagal sebagai manusia. Bah, berani melawan Nona Ning, kau cari maut. Benar, Nona Ning tak butuh bantuan kita. Kau jago bertarung. Tapi apa gunanya jago bertarung? Ini masyarakat berhukum. Berani membunuh orang, kau menghina kami, grup Chiao akan hancur. Jika kau berlutut dan menyerahkan jabatanmu, mungkin kakak Jun akan memaafkanmu. Cao Yan, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Kau memenjarakan ayah dan kakakku. Mereka melanggar hukum. Kakak, buang waktu apa? Lempar mereka ke hutan untuk jadi mangsa serigala. Itu melanggar hukum. Lalu kenapa Kiao Zhentian boleh panggil Tuan Anwang, dia patuh padamu? Serahkan pada Tuan Anwang, itu yang terbaik. Kakak, kenapa pukul aku? Kamu sadar apa yang kau ucapkan? Mengangkut orang ke daerah tak berpenghuni untuk dibuang itu ilegal dan kriminal. Bagaimana dengan Kiao Zhentian? Kau lupa apa yang terjadi padanya? Mau habiskan sisa hidup di penjara juga? Xiao Yang, cara berpikirmu dalam menghadapi masalah sangat keliru. Tak bisa selesaikan masalah, malah incar orangnya. Aku peringatkan, jangan pernah langgar hukum seumur hidupmu. Terutama jika kamu mengambil alih grup besar seperti Chiao Group. Jika niatmu tidak murni, kau akan terjerumus lebih dalam. Mengerti? Iya kah? Orang manja sepertimu sanggupkah hidup di penjara? Sudah hidup mewah berbuat kriminal itu tindakan terbodoh. Orang lain melanggar hukum demi harapan, tapi kau, untuk apa? Cukup. Kita dalam masalah. Masih mau didik keluarga di sini? Kau anggap aku apa? Tidak, ini tidak baik. Ada masalah, harga saham Kiao Group anjlok, berita negatif menyebar di mana-mana. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Xiaoning, satu-satunya cara selamat adalah datang dan minta maaf pada Yanyan dan aku. Lalu serahkan posisimu sebagai ketua. Dasar badut, tangan ini bisa kotor jika memukulmu. Kau babi? Tak tahu apa-apa, tapi sembarangan ikut campur. Berani-beraninya kau pukul aku? Diam. Kakak Jujang, kenapa takut padanya? Shokun, bawa ayahmu ke Chiao Group sekarang. Kalau tak bisa jelaskan kejadian hari ini, bersiaplah Huo Group diusir dari industri ini. Kakak sulung akhirnya bertindak. Ini baru kakek sulung kita. Sekarang semua baik, tak ada masalah lagi. Inilah karakter dan gaya ketua kita. Berarti berani suruh Tuan Muda Huo dan orang terkaya datang. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Xiaoning, tak ada yang berani bicara ke kakakku. Bohongmu kacau. Kau pikir ini bisa takuti aku? Berkata lagi ku sobek mulutmu. Sekarang kalian semua tunggu di sini. Oh Xiaojun, kemari sekarang. Kakak, paman, kenapa kalian datang? Kurang ajar. Siapa izinkan kau bikin masalah? Kau hampir hancurkan keluarga Huo. Pukul, hajar habis-habisan.
tak boleh pukul lagi. Diam kau sundal. Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Tenang saja, keluarga Huo bersedia ganti rugi 2 kali lipat untuk kerugian grup Xiao. Selain itu pasti akan kuberi hukuman berat. Bagaimana cara menghukumnya? Suruh minum 3 gelas anggur? I know. Nona Ning, kami akan keluarkan dia dari keluarga Huo. Dia tak akan dapat akses sumber daya keluarga Huo sedikit pun. Max? Tadi dipakas. Kakak, paman, kenapa begini? Berani-beraninya kau bertanya. Cuma demi perempuan kau habiskan 10 miliar yuan dalam sejam. Seberapa kaya keluarga Huo, tak akan tahan pemborosanmu. Aku hanya emosi. Emosi, kau pikir diri siapa? Jika anak langit murka, jutaan nyawa melayang. Hampir kau hancurkan keluarga Huo. Tak bisakah kau pikir dulu sebelum bertindak? Kakak, paman perlu segininya? Tak perlu? Kau tak tahu siapa Nona Xiaoning? Saudara-saudara, apakah statusku penting? Apakah identitasku jadi inti masalah? Maksud kakakku, andai ia orang biasa, apakah keluarga Huo berani memperlakukannya begini? Inikah cara keluarga Huo bertindak? Nona Xue, Nona Ning, kami mengerti maksudmu. Ini pasti kesalahpahaman. Tenang, hal seperti ini takkan terulang. Kuharap kalian menepati janji. Mulai hari ini kau bukan anggota keluarga Huo. Keluar. Kakak, jangan. Paman, aku salah. Bawa dia pergi. Paman, beri aku kesempatan lagi. Aku salah. Kakak, paman, kumohon beri 1 kesempatan lagi. Kenapa belum pergi juga? Xiaoning, kau masih mengenaskan. Berani-beraninya kau menghina kakakku. Justru cabang ketigamu yang sudah berbuat jahat, kalianlah yang pantas mati. Baiknya kalian menang, tak ada lagi yang kubicarakan. Xiaoyan, berhenti berpura-pura suci. Tidakkah kau tahu sifat asli kakakmu? Tahukah kau rencana kakakmu di rapat direksi waktu itu? Dia ingin mematahkan tangan kaki kami bertiga, lalu membuang kami ke hutan untuk dimakan serigala. Tapi kini kau berdiri tenang, sementara kakak dan ayahku di penjara. Itu karena mereka melanggar hukum. Siapapun yang melanggar hukum harus dihukum. Apa? Kau pikir keluargamu paling berkuasa? Kira bisa melanggar hukum bahkan membunuh tanpa dihukum? Aku tak terima ini. Berbicara sebanyak apapun, cabang kedua lah yang keji. Rupanya aku terlalu baik. Makanya kau berani menggonggong padaku setelah membuat masalah. Chow yang panggil Tuan Anwang ke sini segera. Kakak, seharusnya kita lakukan ini dari dulu. Ada hal yang bisa kulakukan, tapi kamu tidak. Kamu sengaja kakak. Halo, ini Xiao Yang. Apa ini Pangeran Anwang? Bawa anak buahmu ke sini sekarang. Ya, ke kantor kakakku. Buat siapa kau berakting? Jangan kira aku takut. Kau. Jangan banyak bicara dengannya. Aku juga malas bicara panjang lebar. Berhenti, kubolehkan kalian pergi. Tadi ku beri kesempatan pergi, tapi tak kalian ambil. Sekarang mau pergi, sudah terlambat. Kau mau main kasar? Kalian preman, aku akan telepon polisi. Silakan telepon polisi. Jika ada masih berunding baik, kita bisa bicara baik-baik, tapi jika tidak pun kami juga bisa pakai cara keras. Kira cabang ketiga bisa semena-mena? Nona Ning, berita buruk sudah dibersihkan. Harga saham sudah pulih bahkan lebih tinggi. Bagus sekali. Kami sudah umumkan akan suntik 30 miliar yuan ke Xiao Group. Siapa berani buat masalah di sini? Cari mati. Hidup Tuan Chivang. Bangunlah. Baik, Tuan. Tuan Anwang, inilah wanita yang mengganggu di sini. Apa? Kurang ajar. Pengawas. Patahkan tangan kakinya dan hancurkan wajahnya. Kakak Ning, aku salah. Maafkan aku. Kumohon maafkan aku kali ini. Sekarang menyesal, sudah terlambat. Bawa dia keluar dan tangani. Tidak. Jangan biarkan dia mengotori tempat ini. Lepaskan aku. Kakak, apa kau benar-benar akan membiarkannya mati? Ini tidak pantas, bukan? Bodoh, aku hanya menakut-nakutinya. Sebelum Tuan Anwang datang, aku sudah minta untuk hanya menakuti sedikit. Sayang sekali, Xiaoyan seharusnya tidak dibiarkan lolos. Sepertinya dia tidak menuruti perintahku. Nona Ning, apakah kau ada waktu malam ini? Aku ingin mentraktir makan. Tidak, silakan pergi. Kakak Tuan Muda Huo ini tampak sangat menyukaimu. Mengapa kau tolak? Banyak orang suka padaku.
Aku sama sekali tak percaya. Apa? Kau pikir aku tidak cantik atau menarik? Tentu saja engkau cantik, tapi tak banyak pria yang berani mendekatimu. Kamu cari pukulan ya? Kakak. Tuan Chifang, wanita ini mudah pingsan. Belum sampai ditarik keluar, dia sudah pingsan. Sudah kami buang ke tempat sampah. Awasi dia baik-baik. Suruh anak buahmu tunggu sampai dia siuman. Siap. Zhu Xuanwu dari Biro Penegakan Ilahi. Tuan Xiao, benar? Kami duga kau terlibat perkelahian 6 bulan lalu. Ikut kami untuk membantu penyelidikan. Kapan aku pernah berkelahi? Siapa yang mengirimmu? Aku mau temui kakak. Justru kakakmu yang mengirimku. Mustahil. Kalau tak percaya, tanya langsung padanya. Kak. Apa yang tim narrator ni? Aku yang menyuruh mereka datang. Bekerja samalah dan ikut mereka. Jangan khawatir, hanya 3 bulan penahanan. Atas dasar apa kau mengurungku? Kau akan tahu setelah keluar. Bawa dia. Kakak, jangan perlakukan aku begini, kakak. Aning, aku sudah pesan makan siang. Bagaimana kalau kita ajak Xiao Xue makan bersama nanti? Bagus. Dulu kau panggil aku leader, lalu Nona Ning. Sekarang langsung panggil Aning saja. Nanti juga kau akan panggil dia istri. Kalau itu terjadi, Xiao Xue, aku akan penuhi semua keinginanmu. Sudah. Kalau terus bicara begini, aku benar-benar marah. Lebih baik kita jangan makan dulu. Lihat jamnya, sudah waktunya jemput kakak keduamu. Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Kakak, aku tidak akan berbuat ilegal lagi. Tempat itu sangat mengerikan, sungguh parah. Aku tak mau kembali ke sana. Xiaoyang, kau lahir dari keluarga kaya dan serba berkecukupan. Karena itu kau tidak menghargai hukum. Tapi ingat baik-baik, kalau melanggar lagi, hukumannya bukan cuma 3 bulan seperti kali ini. Aku tahu. Kau ini siapa sih? Beresan apa kau mengkhotbahiku? Aduh. Lupakan siapa dia. Yang dia katakan benar, dengarkan saja. Iya, aku mengerti, Kak. Kak sakit. Aku dengar. Kapten Zhu setiap hari mengkhotbahiku di sana. Baiklah kakak kedua, mari mandi dulu baru makan. Aku mau makan daging, semua jenis daging. Makanan di sana seperti pakan babi. Sombongnya berpuru. Tuan, dalam wasiat kedua Anda perintahkan, jika Nona Ning tak bisa mengatasi cabang pertama dan ketiga keluarga, kami harus jual saham dengan diskon dan bagi uangnya ke 3 anak. Tapi sekarang, sepertinya wasiat kedua ini tidak diperlukan lagi. Tuan, arwah di surga bisa tenang. Nona Ning luar biasa. Dia merawat keluarga ini dengan sangat baik, sungguh hebat.